Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari, Sang Dewa Otsutsuki memberikan semua pesan penting kepada Boruto sebelum dia membiarkan bocah bermata biru tersebut pergi meninggalkan dirinya. Saat itu Sang Dewa menggarisbawahi, kalau ada sosok kalangan manusia sama seperti Boruto yang membuat dunia ini hancur dan berantakan di masa depan nanti. Boruto yang sedang memikul tubuh Sasuke di pundaknya berkata, "Sosok manusia, ini kedua kalinya aku mendengar hal tersebut setelah darinya. Jadi jika kau memang membiarkanku pergi, mengapa kau menghentikan pergerakanku?" Sang Dewa yang mendengar itu menjawab, "Masa akhirmu adalah saat kau bertarung dengan Kawaki. Mungkin aku bisa sederhanakan, kalau riwayat berakhirnya hidupmu ada di momen itu." Setelah Sang Dewa berkata demikian, dia melepaskan Boruto dan membiarkan bocah itu masuk ke dalam dimensi perpindahan waktunya. Saat Boruto berhasil kabur, ternyata dia berpindah tempat di atas patung Hokage ayahnya. Saat itu Boruto memandangi Konoha dari ketinggian. Konoha yang sekarang masih belum sehancur yang ada di masa depan. Setelah Boruto memandangi situasi sekitar, tiba-tiba kata kecil Kashin Koji muncul di dekatnya. Melihat itu, Boruto tanpa basa-basi, langsung memegang kata tersebut dan memegang tangan Sasuke. Dan sontak seketika, mereka berpindah tempat dari sana. Kashin Koji melakukan Kuchiyose pembalik untuk membawa Boruto. Saat itu Kashin Koji berkata, "Apa yang sudah terjadi? Kau cukup lama menghilang dan tidak bisa dihubungi? Apa kau tahu seberapa buruk yang sudah terjadi di sini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Biarkan aku beristirahat sejenak. Banyak hal yang tidak masuk akal apabila aku ceritakan sekarang. Intinya, bantu Paman Sasuke agar keluar dari masa kritisnya." Setelah mendengar itu, Kashin Koji membawa tubuh Sasuke ke suatu ruangan, dan dia membaringkan tubuh Sasuke yang sudah melemah. Saat itu Kashin Koji berkata, "Aku rasa cakra dia hanya terkuras habis, berlebihan jika menyebutnya kritis. Aku sudah meletakkan sisa alat medis peninggalan Orochimaru yang masih berfungsi. Beberapa menit ke depan, dia akan sadarkan diri." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi di mana Paman Kakashi dan yang lainnya? Aku tidak melihat satupun dari mereka." Kashin Koji yang mendengar itu menjawab, "Mungkin kau akan kaget mendengarnya. Saat kau menghilang tanpa sebab, mereka semua mencarimu, dan sampai di suatu titik, mereka menemui Kawaki. Saat ini Kawaki benar-benar berbeda, dia seperti bukan dirinya lagi. Aku tidak tahu apa itu pengaruh karma atau yang lainnya. Tapi hal pahit harus kau dengar. Kawaki sedang mencarimu, dan dialah yang melenyapkan mereka semua." Boruto yang mendengar itu kaget dan berkata, "Apa? Apa yang dilakukan sampah itu? Jadi Sarada dan Paman Kakashi beserta yang lainnya sudah mati di tangannya?" Kashin Koji yang mendengar itu tidak menjawab apapun dari pertanyaan Boruto, dia hanya membuang wajahnya agar dia menghindar dari pertanyaan tersebut. Saat itu Boruto dengan tegas berkata, "Aku tidak percaya harus mendengar itu. Bahkan aku tidak bisa meluruskan kakiku setelah semua yang kulalui ini. Dan lagi, si bodoh itu melakukan hal yang membuatku marah. Kalau begitu, aku akan mencarinya sekarang juga." Setelah Boruto berkata demikian, dia membuat segel jutsu di tangannya, dan mencoba mencari di mana keberadaan Kawaki. Kashin Koji yang melihat Boruto kaget dan berkata, "Apa? Dua Jugan? Hei, katakan padaku sekarang bagaimana hal itu bisa terjadi padamu?" Setelah mendengar pertanyaan dari Kashin Koji, Boruto tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Saat itu Boruto keluar dari markas persembunyian Kashin Koji, dan melacak di mana keberadaan Kawaki. Saat ini wajah Boruto berubah menjadi dingin, dia bahkan tidak percaya kalau semua yang didengar barusan akan terjadi juga. Di tengah perjalanan, Boruto melihat kalau masih banyak Sumeaka yang masih tersisa. Melihat itu Boruto langsung turun dari udara dan mendarat di tanah. Saat itu Boruto berkata, "Aku tidak menyangka, para Sumeaka ini masih belum lenyap setelah para pecahan Kyuubi itu dikalahkan. Tapi ini aneh, mereka tidak seperti sebelumnya, seharusnya mereka langsung menyerangku." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari balik pohon muncul seseorang memakai jubah dan berkata, "Kau benar Boruto, aku juga berpikiran demikian. Ini cukup aneh, Code dan pecahan Shinju itu telah lenyap, tapi para Sumeaka masih ada. Yang lebih membuatku penasaran, sepertinya mereka kehilangan tuannya. Itulah sebabnya mereka tidak bergerak sedikit pun." Boruto yang melihat ada orang aneh di depannya, langsung mengeluarkan pedang dari jubahnya. Saat itu dia berkata, "Aku rasa hanya orang tertentu saja yang mengetahui para Sumeaka ini. Siapa kau?" Setelah mendengar ucapan Boruto, sosok berjubah itu berkata, "Itu tidak penting Boruto. Tapi aku lihat kau sekarang sudah menjadi Jinchuriki dari para Biju, bahkan Kyuubi yang seharusnya ada di Putri Hokage, bisa ada bersamamu."
Boruto yang mendengar itu langsung berpindah tempat dengan cepat, dan muncul dari belakang sosok berjubah hitam tersebut. Saat itu Boruto meletakkan pedangnya di area leher manusia berjubah hitam dan berkata, "Saat ini aku masih berbaik hati, aku bisa melepaskan kepalamu, jika aku berkata, jawablah, itu lebih baik untukmu." Setelah hal itu, sosok berjubah tersebut mengeluarkan asap tebal dari tangannya. Asap itu membuat orang di dekatnya tidak bisa bernafas dan melihat dengan jelas. Boruto terpaksa harus berteleportasi dan keluar dari area gumpalan asap aneh itu. Setelah hal tersebut, sosok misterius tersebut menghilang dari hadapan Boruto. Melihat hal itu Boruto berkata, "Sepertinya aku mulai mengerti, dia bukan orang biasa. Bahkan dia bisa mengetahui kalau aku sudah mengamankan para biju di dalam tubuhku. Aku rasa, dia adalah sosok yang dibicarakan berdebah Otsutsuki itu. Tapi sangat disayangkan, aku sudah menandaimu dengan formula Hiraishin sebelum kau pergi. Aku akan melihat di mana dan mengamati siapa kau sebenarnya." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung berpindah tempat menggunakan Hiraishin dan langsung melacak sosok aneh itu. Saat itu Boruto berada di tempat bawah tanah, seperti markas bekas peperangan ninja sebelumnya. Saat itu Boruto melihat banyak barang-barang aneh di ruangan tersebut, bahkan dia tidak percaya kalau ada patung Otsutsuki Shibai di sana. Saat itu Boruto langsung menyembunyikan aura cakranya, dan kembali menggunakan Jougan agar dia bisa menghilang dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Saat itu Boruto berkata, "Aku berhasil melacaknya. Tapi tempat macam apa ini? Dan lagi, tidak ada dia di sini. Aku pikir dia sudah melepaskan jubahnya yang sudah aku tandai formula Hiraishin." Setelah Boruto berkata demikian, dia dikejutkan dengan kemunculan Kawaki dan Amado. Saat itu Kawaki berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah menemui Boruto? Apa laporanmu?" Mendengar itu Amado menjawab, "Aku berhasil menemuinya. Aku menggunakan para Sumeaka itu untuk memancingnya dan berhasil. Dari apa yang kulihat, aku bisa merasakan beberapa hawa cakra para biju ada di dirinya. Aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu." Kawaki yang mendengar itu berkata, "Entah mengapa, saat ini aku tidak bisa merasakan dia lagi dulu. Jika dia ada di dekatku, aku bisa merasakannya. Tapi kalau begitu, aku akan memancing dia keluar, bawa mayat-mayat orang terdekatnya di sini, dan setelah itu akan menyeretnya keluar." Setelah Kawaki berkata demikian, Amado mengeluarkan beberapa jasad dari dalam peti. Ternyata mereka adalah Kakashi dan Sarada, beserta Mitsuki dan juga Sumire. Melihat itu Kawaki berkata, "Ini sudah cukup, tapi aku rasa mereka semua masih belum mati. Apa kau membiarkan mereka tetap hidup?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku rasa kita akan membiarkan mereka di titik kritis, itu akan lebih mudah untuk bernegosiasi dengannya. Tapi Kawaki, apa kau tidak menghiraukan Eida? Dia juga menghilang, aku pikir dia bersama Boruto." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak peduli dengannya, setelah adiknya yang menjengkelkan itu mati, aku tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dan lagi, aku cukup terbantu setelah Boruto menghancurkan Code dan pecahan Nijiubi. Yang tersisa adalah pertarungan akhir kami antara dua saudara."